Aku ruhmu, bagian paling halus dari dirimu yang selama ini menyaksikan segala hal yang kamu lakukan, termasuk hal kecil yang tampak sepele seperti cara kamu menata kamar, apa yang kamu simpan, dan apa yang kamu biarkan menumpuk begitu saja. Malam ini, atau kapanpun kamu menonton dan mendengarkan, anggap ini sebagai percakapan yang sangat pribadi antara aku dan dirimu sendiri. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa energi di sekitarmu ikut menentukan arah rezekimu, kejernihan pikiranmu, dan kelapangan hidupmu. Banyak orang berdoa untuk kelimpahan, tetapi lupa bahwa doa juga butuh ruangan untuk mendarat. Ruangan itu, salah satunya adalah kamarmu sendiri. Sebelum kita berjalan lebih dalam, aku ingin kamu benar-benar hadir. Tarik napas pelan, hembuskan perlahan, dan rasakan bahwa aku ada bersamamu. Dengarkan sampai selesai dengan hati yang terbuka. Dan ingat, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol suka, melakukan berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar kata 99. Sebagai sinyal kuat kepada semesta, bahwa kamu siap membersihkan ruangmu, siap melepas hal yang menghalangi rezeki, dan siap menerima aliran kebaikan yang lebih besar dalam hidupmu. Itu bukan sekadar angka, itu adalah tanda kesungguhanmu. Aku tidak datang untuk menghakimi. Aku datang untuk memelukmu dengan kata-kata dan menuntunmu melihat sesuatu yang selama ini kamu anggap biasa, padahal diam-diam menguras keberuntunganmu. Benda-benda di kamarmu tidak hanya diam, mereka menyimpan cerita, energi, dan getaran. Ada yang menguatkanmu, ada yang diam-diam melemahkanmu. Malam ini aku akan menunjukkan benda-benda yang sebaiknya kamu singkirkan. Bukan karena takhayul buta, tetapi karena setiap benda membawa pesan tertentu kepada pikiran dan ruhmu. Dengarkan aku dengan lembut. Jika di tengah-tengah nanti kamu merasa seperti tertusuk kenyataan, jangan marah pada dirimu sendiri. Itu artinya saatnya berubah. Biarkan rasa tidak nyaman itu menjadi awal yang baru. Karena yang akan kita bicarakan bukan hanya tentang benda, tetapi tentang cara kamu menghargai dirimu sendiri, masa depanmu, dan takdirmu. Mari kita mulai perjalanan ini, bagian demi bagian, dengan hati yang siap merapikan hidup dari dalam dan luar. Bagian 1. Aku ruhmu, dan aku ingin mengawali dari sesuatu yang paling sering kamu abaikan. Benda-benda rusak dan pecah yang kamu biarkan tinggal di kamarmu. Jam dinding yang sudah lama berhenti, cermin yang retak, lampu yang mati tapi masih menggantung, kursi yang patah, namun tetap kamu biarkan di sudut ruangan. Kamu mungkin berpikir, nanti saja aku perbaiki, nanti saja aku buang. Namun setiap kali aku melihatnya, aku merasa seperti melihat simbol rezeki yang juga tertahan, hubungan yang macet, dan langkah yang tidak pernah benar-benar maju. Benda rusak yang dibiarkan adalah doa tak sadar yang berkata, "Aku terbiasa dengan yang tidak berfungsi." Benda-benda rusak itu mengirim pesan halus ke alam bawah sadarmu bahwa kamu rela hidup dengan standar yang tidak utuh. Kamu mungkin rajin berdoa meminta kelapangan rezeki,
Tetapi di ruanganmu kamu izinkan simbol keterbatasan tinggal terlalu lama. Setiap kali mata lahirmu melewati jam mati itu, tanpa sadar pikiranmu menghafal bahwa tidak apa-apa segala sesuatu berhenti di tengah jalan. Itu yang membuatmu sulit konsisten, sulit menuntaskan, dan mudah menyerah saat rencana tidak berjalan mulus. Jika kamu ingin aku lebih leluasa menjemput rezeki yang sudah disiapkan untukmu, mulailah dari hal yang konkret. Singkirkan benda-benda rusak yang sudah tidak lagi layak diperbaiki. Jika masih bisa diperbaiki, perbaiki dengan segera. Jangan menunda semakin lama. Tetapkan satu hari khusus untuk membereskan itu. Matikan gawai sejenak, putar lantunan yang menenangkan, lalu katakan dalam hati, "Aku sedang membersihkan jalur rezekiku." Lalu bergeraklah. Pegang satu persatu benda yang rusak. Tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar akan memperbaiki ini? Atau hanya menumpuk beban visual di ruangan tempat aku beristirahat? Saat kamu berani membuang barang rusak, kamu sedang melatih dirimu untuk melepaskan hal-hal yang tidak sehat darimu, termasuk kebiasaan, pola pikir, dan hubungan yang hanya menyakitimu. Tidak semua yang lama harus dipertahankan. Kadang, membuang adalah bentuk cinta pada diri yang selama ini kamu abaikan. Aku sebagai ruhmu akan merasa lebih lapang ketika memasuki ruang yang tidak lagi penuh dengan simbol ketidakberfungsian. Jangan takut merasa sayang. Rasa sayang pada barang rusak seringkali adalah refleksi rasa takut untuk naik kelas. Seolah-olah kamu berkata, kalau ini dibuang, aku tidak akan punya penggantinya. Padahal di balik keberanian membuang, seringkali rezeki baru berdatangan. Dari pekerjaan yang lebih baik, dari kesempatan tak terduga, atau sekadar dari rasa lega yang membuatmu lebih produktif. Ingat, kemiskinan tidak selalu dimulai dari dompet. Kadang dimulai dari cara kamu membiarkan ruanganmu dipenuhi hal yang mati. Mulailah perlahan tetapi tegas. Hari ini satu sudut, besok sudut lain. Jika tidak ada yang membantumu, tidak apa-apa. Aku yang menemanimu secara batin. Setiap kali kamu mengangkat benda rusak dan menyingkirkannya, bayangkan kamu sedang melepaskan satu penghalang di jalan rezekimu. Lakukan sambil mengucap syukur, terima kasih sudah menemaniku selama ini. Sekarang aku relakan kau pergi, agar yang lebih baik bisa datang. Saat sudut kamar mulai kosong dari benda-benda yang pecah, retak, atau mati, ruang energi baru akan tercipta. Disitulah doa-doamu lebih mudah bergaung. Disitulah aku lebih leluasa menghubungkanmu dengan peluang-peluang baru. Jangan remehkan 1 jam yang kamu berikan untuk beres-beres, karena seringkali itu lebih cepat membuka pintu rezeki daripada keluhan yang kamu ulang berkali-kali tanpa tindakan nyata. Bagian 2. Aku ruhmu, dan kini aku ingin berbicara tentang pakaian kotor yang menumpuk di kamarmu. Tumpukan baju di kursi, di pojok kasur, atau di lantai yang kamu anggap nanti juga dipakai lagi. Kamu mungkin merasa itu hal biasa, tetapi bagiku, itu adalah simbol energi yang berat. Pakaian menempel di tubuhmu, menyerap keringatmu, menampung lelah dan emosi hari itu. Ketika kamu biarkan ia menumpuk kotor, sama artinya kamu membiarkan kelelahan dan energi kusut tetap tinggal di ruangan tempat kamu seharusnya memulihkan diri. Bayangkan begini. Setiap kali kamu pulang dengan badan lelah, pikiran penuh kekhawatiran tentang uang, masa depan, dan masa lalu, pakaian yang kamu pakai ikut merekam itu semua.
Lalu pakaian itu kamu lempar begitu saja ke sudut kamar tanpa rasa terima kasih, tanpa rasa ingin membersihkannya. Esoknya kamu bangun di ruangan yang dipenuhi jejak energi kemarin yang belum dibersihkan. Itulah mengapa kamu sering merasa hidup seperti berulang di tempat yang sama. Lelah yang sama, masalah yang sama. Jika kamu ingin kelapangan rezeki, jadikan kebersihan sebagai bagian dari spiritualitasmu, bukan sekadar kebiasaan fisik. Mulailah dengan menetapkan kebiasaan sederhana. Jangan tidur sebelum pakaian yang kamu pakai hari itu dipisahkan dengan rapi. Jika belum sempat dicuci, setidaknya letakkan di keranjang khusus, bukan di sembarang tempat. Lebih baik lagi, jika kamu menjadwalkan waktu rutin untuk mencuci, menjemur, dan melipat. Saat kamu merapikan pakaian, niatkan bahwa kamu juga sedang merapikan aliran energi hidupmu. Jangan menunggu mood. Kebersihan bukan soal perasaan, tetapi soal penghormatan pada diri. Kamu layak bangun di kamar yang tidak berbau lembab dan tidak dipenuhi baju menumpuk. Kamu layak memilih pakaian yang bersih dan wangi sebelum melangkah mencari rezeki. Tubuh yang bersih memudahkanmu bergerak dengan percaya diri, dan kepercayaan diri adalah magnet rezeki yang sering kamu lupakan. Orang yang rapi cenderung diberi kesempatan lebih besar bukan karena mereka lebih beruntung, tetapi karena mereka lebih siap terlihat pantas. Jika pakaianmu sudah terlalu banyak, sedekahkan sebagian. Pilih mana yang benar-benar sering kamu pakai, dan mana yang hanya memenuhi lemari. Pakaian berlebih yang tidak pernah kamu pakai adalah energi yang mandek. Lebih baik ia menghangatkan tubuh orang lain daripada membebani lemarimu. Ketika kamu memberi, kamu sedang mengosongkan ruang agar rezeki lain datang. Aku akan lebih mudah mendorong arus kelimpahan ketika kamu tidak menyimpan terlalu banyak hal yang tidak lagi kamu perlukan. Latih dirimu untuk berkata, "Aku pantas tinggal di ruang yang bersih." Ketika kamu melipat pakaian, bayangkan kamu sedang melipat kekhawatiranmu agar tidak lagi berceceran kemana-mana. Ketika kamu mencuci pakaian, bayangkan kamu sedang mencuci sisa-sisa energi lelah yang melekat di hari-hari sebelumnya. Dengan begitu, aktivitas sehari-hari tidak lagi terasa hampa, tetapi berubah menjadi ibadah kecil untuk menyambut rezeki yang lebih tenang dan terhormat. Bagian 3. Aku ruhmu, dan sekarang aku ingin mengajakku dan dirimu melihat tumpukan sampah kecil yang kamu anggap tidak penting. Bungkus makanan ringan, botol kosong, plastik, kertas nota belanja, dan segala sesuatu yang seharusnya sudah berada di tempat sampah, tetapi entah bagaimana masih tinggal di kamarmu. Ketika aku melintas di antara benda-benda itu, aku merasakan betapa semesta ingin mengirimkan lebih banyak kepadamu, tetapi jalurnya tersumbat oleh hal-hal yang tidak mau kamu lepaskan. Sampah yang menumpuk bukan sekadar kotoran fisik. Ia adalah simbol keputusan yang tidak tuntas. Kamu makan tetapi tidak membereskan sisa. Kamu beli sesuatu tetapi nota dan plastiknya tetap berserakan. Itu membuat alam bawah sadar mencatat bahwa kamu cenderung meninggalkan sesuatu dalam keadaan setengah beres. Kebiasaan kecil seperti ini tanpa terasa menjalar ke dalam cara kamu mengelola uang, pekerjaan, dan cita-cita. Kamu mudah memulai, sulit menuntaskan.
Mudah bersemangat di awal, cepat letih sebelum selesai. Jika kamu ingin arus rezeki deras dan bersih, mulailah dari arus kecil. Aliran sampah dari kamarmu menuju tempat yang seharusnya. Jangan biarkan bungkus makanan mengendap beberapa hari di dekat kasur. Apalagi di sudut meja kamu bekerja atau belajar. Tetapkan aturan sederhana. Setiap selesai makan atau minum sesuatu, saat itu juga bersihkan jejaknya. Jangan menunggu nanti. Nanti adalah kata yang diam-diam melatihmu menjadi orang yang menunda-nunda, termasuk menunda memperbaiki hidup. Sediakan tempat sampah yang layak di kamar, bukan sekadar plastik yang tergantung malu di gagang pintu. Pilih wadah yang bisa kamu tutup agar bau tidak menyebar. Jadwalkan untuk mengosongkannya secara rutin. Saat kamu membuang sampah keluar kamar, niatkan bahwa kamu juga sedang membuang energi usang, pikiran negatif, dan kebiasaan lama yang tidak lagi kamu butuhkan. Ini bukan ritual rumit, hanya kesungguhan kecil yang diulang setiap hari. Mulailah berhenti menjadikan kamar sebagai warung berjalan. Jika kamu sering makan di kamar, disiplinkan dirimu untuk membereskan sisa makanan, piring, atau gelas di saat yang sama. Kamar yang penuh sisa makanan mengundang semut, serangga, bahkan hewan kecil lain. Mereka datang bukan hanya mencari sisa gula, tetapi juga menandakan bahwa kamu belum menghormati ruang hidupmu. Dan ketika ruang hidup tidak dihormati, sulit bagimu untuk merasa benar-benar pantas menerima kehidupan yang lebih baik. Aku ingin kamu merasakan betapa ringan rasanya ketika meja dan lantai kamar tidak lagi penuh benda kecil yang sebenarnya sudah tidak berguna. Dalam keringanan itu, kamu akan lebih mudah fokus, belajar, bekerja, dan merencanakan masa depan. Sulit merancang hidup yang besar di dalam ruangan yang penuh sampah kecil yang kamu biarkan seperti teman. Mulailah memilih, apakah kamu ingin ditemani oleh harapan atau oleh sisa-sisa yang harusnya sudah pergi. Bagian 4. Aku ruhmu, dan kini aku mengajakku, dan kamu menoleh pada benda-benda yang mengikatmu pada masa lalu yang menyakitkan. Foto yang setiap kali kamu lihat membuat hatimu perih, hadiah dari orang yang mengkhianatimu, surat atau pesan yang kamu cetak atau simpan yang setiap dibaca lagi hanya menyalakan kembali luka lama. Kamu mungkin berkata, aku menyimpannya sebagai kenangan, tetapi sesungguhnya sebagian dari dirimu masih terpenjara di dalamnya. Benda-benda ini tidak tampak seperti sampah, bahkan kadang tampak indah. Sebuah cincin, boneka, jam tangan, kain, atau benda kecil dari masa lalu. Namun setiap kali kamu menyentuhnya, jiwamu tertarik mundur, bukan maju. Rezeki tidak hanya berupa uang. Rezeki juga berupa kesempatan untuk memulai babak baru. Tetapi, bagaimana babak baru akan dimulai jika di kamarmu saja masa lalu masih duduk di kursi kehormatannya? Di sini, yang perlu kamu lakukan bukan sekadar membuang, tetapi melepaskan dengan sadar. Ajarkan dirimu untuk berkata, aku menghargai masa lalu, tetapi aku tidak ingin hidup di dalamnya selamanya. Ambil satu persatu benda yang berisi kenangan berat. Duduklah tenang, pegang dengan dua tangan, dan izinkan air matamu jika perlu. Ucapkan terima kasih atas pelajaran yang pernah ia wakili.
Lalu putuskan nasibnya. Apakah dibuang, disedekahkan, atau disimpan hanya jika sudah tidak lagi menyakitkan? Jangan biarkan benda yang membuatmu kembali merasa kecil tetap tinggal di kamar tempat kamu sedang berlatih menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Kadang kamu merasa sulit melepaskan karena di dalam dirimu masih berharap waktu bisa diputar. Padahal tidak. Dan keterikatan pada harapan kosong itu yang membuat langkahmu berat. Termasuk dalam urusan rezeki. Semesta ingin memberi orang yang siap memegang hal baru, bukan yang masih menggenggam erat hal yang tidak bisa kembali. Aku menyaksikan batinmu setiap kali kamu memandangi benda itu diam-diam, dan aku sangat ingin menarikmu menjauh, tetapi kamu yang memegangnya, bukan aku. Jika kamu merasa terlalu drastis membuang, kamu bisa memulainya dengan menjauhkan benda-benda itu dari jangkauan pandang. Pindahkan dari kamar ke tempat lain lalu lihat bagaimana perasaanmu setelah beberapa waktu. Jika kamu merasa lebih tenang, itu tandanya keputusanmu benar. Sewaktu-waktu saat kamu sudah benar-benar pulih, kamu bisa memutuskan langkah berikutnya. Yang jelas, jangan biarkan benda di kamar menjadi jendela yang selalu terbuka menuju luka yang seharusnya sudah sembuh. Melepaskan masa lalu bukan berarti mengkhianati dirimu yang dulu, tetapi justru menghormatinya. Kamu berkata pada dirimu yang dahulu, "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sekarang biarkan aku melanjutkan." Di saat itulah aku sebagai ruhmu merasa lega, karena aku tidak lagi harus bekerja ekstra untuk menenangkanmu setiap kali matamu tertumbuk pada kenangan yang menyayat. Ruangmu akan terasa berbeda, lebih lapang, dan di dalam kelapangan itulah rezeki yang lebih damai bisa masuk. Bagian 5. Aku ruhmu, dan kini aku ingin berbicara tentang benda yang sering kamu anggap sepele, tetapi diam-diam mengikatmu dalam lingkaran kekhawatiran. Tumpukan kertas tagihan, nota hutang, atau benda yang selalu mengingatkan pada kewajiban yang tidak kamu hadapi dengan berani. Mungkin kamu menyimpannya di meja, di dompet, di sudut kamar, atau di dinding. Setiap kali melihatnya, dadamu terasa sesak, tetapi kamu memilih memalingkan wajah dan berkata, "Nanti." Padahal setiap kali kamu menghindar, energi ketakutan itu makin kuat. Benda-benda itu, jika tidak kamu kelola dengan benar, akan menjadi magnet kecemasan. Dan kecemasan yang terus dibiarkan adalah pintu yang terbuka untuk kemiskinan. Karena ia menghabiskan tenagamu sebelum kamu sempat bergerak mencari solusi. Aku tidak ingin kamu membuang begitu saja tanpa pikir panjang, sebab tanggung jawab memang tidak bisa dihapus dengan cara itu. Yang aku inginkan adalah kamu menata ulang hubunganmu dengan benda-benda tersebut. Jangan biarkan mereka berserakan. Jangan biarkan mereka menguasai pandanganmu. Gunakan waktu khusus untuk duduk dengan tenang. Kumpulkan semua tagihan, nota, dan catatan hutang yang berkaitan dengan dirimu. Jangan ditemani rasa panik, tetapi ditemani niat ingin membereskan hidup. Kelompokkan mana yang perlu segera diselesaikan, mana yang bisa dicicil, mana yang sudah lunas tetapi belum kamu rapikan. Jika perlu, buat buku catatan khusus. Menuliskan dengan rapi akan membuatmu merasa lebih berkuasa atas keadaan, bukan sebaliknya. Aku tahu
Kadang kamu merasa jumlah yang harus dibayar terlalu besar dibanding kemampuanmu saat ini. Namun lari tidak pernah menyelesaikan apapun, hanya menambah panjang bayangan ketakutannya. Hadapilah perlahan, buat rencana realistis, komunikasikan dengan pihak terkait jika perlu, cari jalan tengah, minta keringanan, atau cari tambahan penghasilan. Semesta sering membuka jalan bagi mereka yang berani menghadapi kenyataan, bukan bagi mereka yang menumpuk kertas dan berpura-pura tidak melihatnya. Setelah semuanya tercatat rapi, barulah kamu bisa memilih mana kertas yang perlu disimpan, mana yang bisa dibuang karena sudah tidak relevan. Jangan simpan tagihan lama yang sudah lunas hanya untuk mengingat betapa berat hidupmu dulu. Simpan yang penting, singkirkan yang hanya menambah beban. Buang dengan rasa lega, seolah kamu sedang menguburkan masa ketika kamu selalu ketakutan. Katakan dalam hati, aku sedang belajar mengelola rezekiku dengan lebih dewasa. Saat kamar tidak lagi penuh dengan kertas-kertas yang membuatmu cemas setiap kali melihatnya, energimu akan lebih mudah mengalir ke hal yang produktif. Kamu akan lebih mudah fokus mencari peluang, belajar hal baru, dan memperbaiki keterampilan. Kemiskinan seringkali bukan hanya soal kurangnya uang, tetapi juga soal terlalu banyak energi yang habis untuk takut. Dan aku ingin kamu punya cukup tenaga untuk bergerak, bukan hanya untuk cemas. Bagian 6. Aku ruhmu, dan sekarang aku ingin menyinggung sesuatu yang mungkin jarang kamu akui, bahkan pada dirimu sendiri. Benda-benda yang berasal dari jalan yang tidak bersih. Barang yang kamu dapatkan dari hasil menipu, mengambil yang bukan hakmu, atau dari uang yang kamu tahu tidak sepenuhnya halal, tetapi kamu diamkan saja, karena bentuknya sudah menjadi benda. Mungkin itu gawai, pakaian, aksesori, atau apapun yang setiap hari ada di dekatmu. Aku tidak mengatakan ini untuk membuatmu tenggelam dalam rasa bersalah tanpa jalan keluar. Aku mengatakannya karena setiap benda yang menempel di hidupmu membawa cerita di belakangnya. Benda yang dibeli dengan cara merugikan orang lain seringkali membawa energi gelisah. Kamu mungkin tampak menikmatinya, tetapi jauh di dalam sana ada rasa tidak tenang yang terus berputar. Dan di dalam ketidaktenangan itu, rezeki bersih enggan datang, karena ruangnya sudah diisi oleh sesuatu yang bergetar tidak selaras. Jika kamu menyadari ada benda seperti ini di kamarmu, langkah pertama adalah jujur kepada dirimu sendiri. Akui tanpa pembenaran berlebihan. Mengakui bukan berarti mengutuk diri selamanya, tetapi membuka pintu untuk bertaubat dan memperbaiki. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki ini? Bisa jadi dengan mengembalikannya jika masih mungkin, mengganti nilainya suatu hari, atau meniatkan sebagian penghasilanmu ke depan untuk menebus kesalahan yang pernah terjadi. Bersihkan kamarmu dari benda yang jelas-jelas membuatmu merasa bersalah setiap kali mengingat asal-usulnya. Jika tidak bisa benar-benar mengembalikannya, niatkan dalam hati bahwa kamu akan perlahan-lahan menebusnya dengan berbuat baik, jujur, dan bekerja lebih keras di jalan yang benar. Jangan lagi menambah benda serupa. Jadikan pengalaman itu sebagai penanda batas. Sejauh ini kamu pernah melangkah, dan sekarang kamu memilih berhenti. Aku ingin kamu merasakan tidur yang benar-benar pulas, bukan tidur yang digelayuti rasa takut akan balasan.
Rezeki yang berkah lahir dari hati yang tenang. Hati yang tenang lahir dari hidup yang jujur. Mulailah dari ruang terdekatmu, kamarmu. Pastikan tidak ada lagi benda yang setiap kali kamu lihat membuatmu teringat pada cerita kelicikanmu sendiri. Biarkan kamarmu menjadi tempat di mana kamu bisa berkata jujur pada dirimu, bahwa kamu sedang berusaha menjadi manusia yang lebih bersih lahir batin. Ketika kamu mengambil langkah ini, jangan heran jika hidupmu perlahan terasa berbeda. Mungkin bukan langsung berupa uang berlimpah, tetapi berupa pintu-pintu kebaikan yang terbuka. Orang lebih percaya padamu, peluang kerja datang, hubungan membaik. Itu semua adalah bentuk rezeki. Dan aku sebagai ruhmu akan jauh lebih mudah memohonkan kebaikan untukmu ketika kamu juga menghormati hukum-hukum kebaikan yang ada di bumi. Bagian 7. Aku ruhmu, dan kini aku akan menyentuh benda yang paling sering tidak kamu sadari sebagai pengundang kemiskinan. Benda-benda yang menjadi simbol kemalasan dan pelarian. Misalnya meja penuh barang berserakan yang tidak pernah kamu rapikan, kasur yang jarang sekali dibereskan, gawai yang selalu berada di tanganmu hingga larut malam tanpa tujuan jelas, atau benda-benda lain yang hanya membuatmu lupa waktu tanpa memberi nilai apapun pada hidupmu. Setiap kali kamu membiarkan kasurmu tetap berantakan sepanjang hari, kamu sedang mengirimkan pesan halus ke alam bawah sadar bahwa hidupmu pun boleh berantakan. Setiap kali meja kerjamu penuh dengan barang yang tidak tertata, kamu tidak hanya mempersulit dirimu mencari sesuatu, tetapi juga mempersulit otakmu untuk fokus dan produktif. Dan ketika gawai selalu menempel di tanganmu untuk sekadar menggulir tanpa arah, kamu sedang membiarkan waktumu yang berharga bocor sedikit demi sedikit. Jika kamu ingin arus rezeki menguat, kamu perlu melatih disiplin kecil yang tampaknya remeh tetapi sesungguhnya membentuk karakter. Bangun tidur, rapikan kasurmu. Tidak perlu sempurna seperti di hotel, cukup rapi, sehingga saat kamu memandangnya, kamu merasa dihormati oleh dirimu sendiri. Meja kerjamu, minimal sisakan ruang kosong yang cukup untuk bekerja dengan tenang. Jangan biarkan benda-benda tak berguna memakan semua permukaan yang seharusnya menjadi tempat ide dan rencanamu lahir. Untuk gawai, kamu tidak perlu membuangnya, tetapi aturlah batasan yang jelas. Jangan bawa ke kasur saat waktunya tidur. Sediakan tempat khusus di luar jangkauan tangan agar kamu tidak terus-terusan tergoda. Tetapkan jam tertentu di mana kamu boleh menikmati hiburan, dan jam lain di mana gawai harus diletakkan, agar kamu bisa membaca, merenung, atau merencanakan hidup. Aku sebagai ruhmu sangat sedih ketika melihatmu menghabiskan malam hanya dengan menggulir layar. Padahal hatimu diam-diam menangis ingin keluar dari kesulitan hidup. Buang atau singkirkan benda-benda yang hanya membuatmu duduk terlalu lama tanpa makna. Kursi yang terlalu nyaman sehingga kamu betah melamun tanpa tindakan. Benda antik yang memakan ruang tetapi tidak pernah kamu rawat, atau dekorasi yang hanya menambah sesak pandangan. Pilih yang benar-benar kamu butuhkan dan yang benar-benar menginspirasi. Sisanya, relakan pergi. Kamar yang terlalu penuh membuat pikiranmu penuh, dan pikiran penuh sulit menerima ide baru untuk menghasilkan rezeki. Mulailah melihat kamarmu sebagai cermin masa depanmu. Jika kamarmu rapi,
lapang, dan dipenuhi benda yang berguna, maka pikiranmu pun akan lebih mudah merancang hidup yang lebih tertata. Aku ruhmu ingin bekerja sama denganmu, tetapi aku tidak bisa menahan arus kemiskinan jika setiap hari kamu memelihara kebiasaan kecil yang mendukungnya. Kebiasaan itu seringkali menempel pada benda-benda di sekitarmu. Mari kita pilih bersama. Simpan yang menguatkanmu, singkirkan yang menjatuhkanmu. Aku ruhmu, dan aku telah mengajakmu berjalan mengelilingi kamar yang selama ini menjadi saksi senyap pergumulanmu. Kita sudah berbicara tentang benda-benda rusak, pakaian kotor, sampah kecil, kenangan menyakitkan, tagihan yang menakutkan, barang dari jalan yang tidak bersih, dan simbol-simbol kemalasan yang kamu pelihara. Semua itu bukan sekadar benda, tetapi pintu-pintu kecil yang entah mengundang kelapangan atau mengundang kesempitan. Aku tidak ingin menakut-nakuti, tetapi aku juga tidak ingin kamu terus merasa korban nasib. Sementara di sekelilingmu, begitu banyak hal yang sebenarnya bisa kamu ubah dengan tanganmu sendiri. Ingat, rezeki bukan hanya datang lewat doa yang terucap di bibir, tetapi juga lewat tindakan yang konsisten di dunia nyata. Membersihkan kamar, membuang benda yang tidak berguna, dan menata ulang lingkunganmu adalah bentuk doa yang bergerak. Itu adalah cara kamu berkata kepada semesta, "Aku siap menerima yang lebih baik, karena aku sudah menyiapkan ruangnya." Setiap benda yang kamu singkirkan akan menjadi saksi keberanianmu untuk hidup lebih layak. Dan setiap kebiasaan bersih yang kamu bangun akan menjadi tangga pelan, tetapi pasti menuju kehidupan yang lebih terhormat. Mulailah dari hal terkecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Jangan menunggu hari libur panjang, jangan menunggu mood, jangan menunggu kehidupan sempurna dulu baru beres-beres. Justru dengan membereskan dari sekarang, sedikit demi sedikit, hidupmu akan perlahan terasa lebih ringan. Dan dalam kelapangan itu, aku sebagai ruhmu bisa lebih mudah membisikkan ide, ilham, dan keberanian untuk melangkah. Kamu tidak sendirian. Setiap kali kamu mengambil sapu, kantong sampah, atau keranjang pakaian, bayangkan aku berdiri di sampingmu, tersenyum, mengusap rambutmu, dan berkata, "Ini jalan pulangmu menuju dirimu yang lebih kuat." Jika selama ini kamu merasa arus kemiskinan seperti terus mengejarmu, jangan hanya melihat keluar dan menyalahkan keadaan. Tengoklah ke dalam kamarmu, ke dalam kebiasaanmu, dan ke dalam hatimu. Di sana ada banyak hal yang bisa kamu ubah. Dan kabar baiknya, kamu punya kuasa untuk itu. Tidak perlu menjadi sempurna, cukup menjadi sedikit lebih bertanggung jawab hari ini dibanding kemarin. Dari situlah perubahan besar biasanya berawal dari langkah yang kecil tetapi pasti. Sebelum kita akhiri percakapan ini, ingatkan lagi dirimu untuk menghormati proses. Jika hari ini kamu hanya mampu merapikan satu sudut kamar, tidak apa-apa. Lakukan dengan sepenuh hati. Besok sudut lain, lusa sudut berikutnya. Yang penting kamu bergerak. Jangan kembali pada pola lama yang menunda, menumpuk, dan mengabaikan. Aku akan terus memanggilmu lembut dari dalam. Mengajakmu pulang ke hidup yang lebih teratur, lebih tenang, dan lebih berkah. Pegang kalimat ini kuat-kuat di sanubarimu. Hidupmu tidak sedang macet. Hidupmu hanya menunggu kamu membersihkan jalannya. Mulailah dari kamar, dari benda-benda yang kamu singkirkan,
dari kebiasaan kecil yang kamu perbaiki. Dari sana, rezeki yang dulu terasa jauh akan mulai menemukan jalan pulangnya kepadamu. Dan ruhmu akan selalu berdiri di ambang pintu takdirmu, berbisik pelan, kamu pantas hidup lapang, kamu pantas hidup tenang, kamu pantas hidup berkecukupan.